Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara yang terkasih, ini masih dalam rangka hari Pentakosta ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang kita kenal dengan Roh Kudus. Penolong yang lain, bahasa Yunaninya adalah Alon Parakleton. Dalam pengharapan mesianik Yudaisme, gelar Mesias yang ditunggu-tunggu itu bahasa Ibraninya Menahem, atau penolong atau penghibur. Itu dicatat dalam Talmud atau kitab tradisi orang Yahudi. Orang Kristen berdasarkan akar Yudaisme tadi percaya bahwa Yesus itu Menahem. Bahasa Yunaninya pengantara, yaitu Parakleton. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1, di sana Parakleton atau pengantara itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Lalu menurut Yesaya 11 ayat yang kedua, karya Mesias itu dikuatkan oleh Roh Tuhan. Karena itu kata Alon maksudnya adalah yang lain dari jenis yang sama. Jadi kata Alon Parakleton berarti juga another Messiah atau another Jesus, Mesias yang lain atau Yesus yang lain. Dengan demikian, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga yang setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Roh Kudus adalah pribadi yang lain dengan Yesus, namun sehakikat, yaitu Allah. Roh Kudus bukan sekedar kuasa atau pengaruh yang bersifat ilahi. Dia adalah Allah yang Maha Kudus, menunjuk pada sifat moralnya. Ingat saudara, Roh Kudus yang dijanjikan itu ialah Yesus yang lain. Sebagaimana Yesus menolong orang-orang yang lemah, menyembuhkan orang-orang sakit, menghiburkan orang-orang yang terpinggirkan secara sosial, membebaskan orang-orang dari belenggu iblis dan kuasa dosa, demikian pula Roh Kudus sanggup melakukan hal yang sama karena Yesus melakukannya bersama dengan Roh itu. Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Jadi, saudara yang percaya bahwa Bapa dan Yesus mengasihi saudara, demikian pula Roh Kudus. Ia sangat peduli ketika saudara ada di dalam kesulitan seperti saat-saat ini. Saudara yang terkasih, penyebutan nama Roh Kudus dalam pembaptisan membuktikan bahwa Roh Kudus adalah oknum atau pribadi Allah yang setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak dalam Matius pasal 28 ayat 19. Ketritunggalan Allah dapat kita pahami dari keesaan namanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lihat formulasi baptisan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam Matius 28 ayat 19 itu. Frasa Ia menyertai kamu, Yohanes 14 ayat 16 bagian C dan ayat 17 bagian C, berarti penyertaan Roh Kudus sama kualitasnya dengan penyertaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Matius 28 ayat 20. Penyertaan Roh Kudus juga berarti murid-murid diperlengkapi dengan kuasanya. Kisah Rasul 1 ayat 8, Markus 16 ayat 17, 18, dan ayat 20, dan sebagainya. Frasa Ia akan diam di dalam kamu dalam Yohanes 14 ayat 17 bagian C, berarti Roh Kudus akan tinggal di dalam pribadi murid-murid, bukan di dalam kota Yerusalem tempat Ia dicurahkan. Kisah Rasul 2 ayat 4. Mari lihat perbandingannya. Yang pertama, Roh Tuhan tinggal di dalam bait suci dan menyertai umatnya serta memberi damai sejahtera dalam Hagai pasal 2 ayat 5-10.
Bait suci di Yerusalem ini kemudian dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 1 dan 2. Bagian yang kedua, Roh Kudus diam di dalam murid-muridnya dan menyertai serta memberi damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 17 dan ayat 27, Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Bait Allah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukanlah bangunan gedung, tetapi tubuhnya sendiri. Yohanes 2 ayat 21. Paulus menganalogikan tubuh Kristus itu ialah jemaat. 1 Korintus 12 ayat 27. Kemudian Paulus mengatakan bahwa bait Allah atau bait Roh Kudus ialah jemaat yang menjadi tempat tinggalnya. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, pasal 6 ayat 19, dan Roma pasal 8 ayat 9 dan ayat 11. Roh Kudus sebagai Mesias yang lain atau Yesus yang lain itu melakukan karya yang setara dengan Bapa dan Anak dalam hal pembebasan. Yang pertama, Tuhan atau Yahweh membebaskan Israel dari perbudakan Mesir melalui kematian anak domba jantan. Keluaran pasal 12, Keluaran pasal 20, ayat 1 dan 2. Yang kedua, Yesus, anak, membebaskan umat Israel dan bangsa-bangsa dari perbudakan dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Ini pekerjaan Yesus, anak Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 30, Roma pasal 5 sampai pasal 11 dan sebagainya. Yang ketiga, Roh Kudus membebaskan atau memerdekakan jemaat dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 dan 2. Di dalam Kristus, jemaat sudah bebas dari penghukuman. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih, betapa bersyukurnya kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mendapat pendampingan yang terus-menerus untuk hidup dalam kebenarannya. Ingat saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang sama dengan Yesus sang kebenaran. Ketika saudara jauh dari kebenaran, Roh Kudus menginsafkan saudara akan dosa, sehingga saudara dapat kembali menikmati persekutuan dengan Allah di dalam Kristus. Mari saudaraku, di masa-masa sukar ini, tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Mungkin saudara melihat betapa dampak COVID-19 telah membawa kehancuran yang sangat hebat di berbagai sendi kehidupan manusia. Tetapi saudara ingatlah bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ia bersama-sama Allah Bapa dan Allah Anak di dalam menciptakan langit dan bumi yang pada mulanya tidak berbentuk, kosong dan gelap gulita, menjadi tatanan alam semesta yang begitu indah dan menakjubkan. Kejadian pasal 1. Demikianlah dengan kehidupan saudara. Meskipun saat-saat ini baik hidup yang rohani dan jasmani hancur-hancuran karena pandemi yang berkepanjangan, namun Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Ia dengan penuh kasih selalu bersedia untuk membantu saudara melewati lembah kekelaman dan membawa saudara ke padang yang berumput hijau, yaitu berkat Allah yang akan memuaskan saudara. Tetap percaya, tetap bersyukur, dan tetap semangat ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih banyak atas firman yang membuat kami semakin Tuhan mempunyai pengharapan besar, karena ternyata kami tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga dari Allah Tritunggal itu, tidak pernah meninggalkan kami, bahkan setia tinggal di dalam kami orang yang banyak kali Tuhan tidak setia. Roh Kudus yang setia mendampingi kami, yang senantiasa juga Tuhan memberikan kami kekuatan, padahal kami seringkali berbuat yang bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi sungguh Tuhan kami bersyukur, karena Roh Kudus, roh kebenaran, selalu menginsafkan kami, mengingatkan kami, sehingga Tuhan kami dapat tersadar bahwa kami Tuhan senantiasa dapat berbalik kembali dan dapat menikmati persekutuan yang manis, yang intim bersama dengan-Mu ya Bapa. Kami rindu selalu mengenal firman-Mu dan hanya Roh Kudus yang dapat menyingkapkan rahasia firman-Mu. Firman Yesus yang kekal itu, yang memberikan kami kekuatan di masa-masa sukar seperti sekarang ini.
Ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa juga memberikan Tuhan pencerahan kepada saudara-saudara kami. Sehingga Tuhan ketika dalam kesulitan-kesulitan, ketika menghadapi masa-masa yang dianggap gelap, Roh Kudus senantiasa dapat membimbing seperti kami berjalan dalam tuntunan tiang awan dan tiang api pada waktu Israel melewati padang gurun, dan firman-Mu itu senantiasa juga menjadi pelita bagi kaki kami. Bimbing kami ya Bapa, sehingga kami senantiasa dapat hidup sesuai berkenan dan menyenangkan hati-Mu di hari-hari seperti sekarang ini. Berkati Tuhan umat-Mu, berkati dengan kesehatan kekuatan agar kami dapat beraktivitas dengan baik sepanjang hari ini. Biarlah kami Tuhan senantiasa juga dapat menikmati berkat yang berkecukupan dari-Mu ya Bapa, baik pangan, sandang maupun papan. Dan kami terus berdoa juga agar kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, kiranya dengan hikmat-Mu dapat membawa kesejahteraan bagi bangsa kami, dan terlebih dapat membawa bangsa ini melewati hari-hari yang sulit. Bersama dengan seluruh rakyat Indonesia, kami akan mengalami pemulihan karena Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa, berkati para dokter tenaga medis, berkati Tuhan mereka yang sedang sakit, mengalami COVID-19, kiranya Tuhan tolong mereka, khususnya anak-anak Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami percaya bahwa secepat Tuhan bekerja, maka kami akan mengikutinya dengan karya-karya yang diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga Tuhan, baik dalam rumah, baik nanti ketika kami dapat bekerja kembali di luar, nama Tuhan dipermuliakan karena pekerjaan yang berhasil kami lakukan dengan baik. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ini doa sembahyang kami, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.